Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Sudah memasuki waktu-waktu kritis ya Mak, di tanggal tua nih. Alhamdulillah tapi udah yang terbiasa belanja mingguan. Jadi nggak bingung lagi uang belanja pada saat waktu seperti ini. Nah ini saya lagi ngecek-ngecek stok aja ya Mak, untuk nanti saya mau belanja di tukang sayur. Alhamdulillah ini 98% lah ini ya, kurang lebih. Bahan semua di kulkas terpakai ya Mak, masih ada sisa-sisa perintilan sedikit. Dan ini kulkasnya sangat lega. Lega ya karena nggak ada isinya. Nah ini masih ada cabai, cabenya masih bagus. Ternyata kalau taruh di pintu, nggak tahu nih saya kulkasnya nih Mak, kalau taruh di pintu ini cabai-cabai seperti ini, terus kemudian seledri itu tahan lama banget. Seledri bisa 2 minggu ya saya di sini nih. Dan ini ada tomat nih dari tetangga, masih ada nih, tuh kosong ya Mak semua. Alhamdulillah. Saya tinggal belanja dulu Mak. Kalau sudah terbiasa memisahkan uang belanja ya Mak, belanja mingguan, belanja bulanan, kemudian pos-pos budget yang lain, itu enak banget ya Mak. Ya cuma tinggal kita disiplinnya aja. Jadi kalau uang belanja mingguan ya jangan dipakai untuk jajan, jangan dipakai untuk kebutuhan lainnya. Jadi tetap harus digunakan untuk kebutuhan yang sudah kita tentukan. Jadi untuk tanggal tua seperti ini kita nggak kebingungan lagi deh. Semenjak saya melaksanakan belanja mingguan, terus ada food prep gitu ya Mak, ini alhamdulillah nih manajemen kulkas saya terjaga terus. Terus gimana sih tipsnya supaya kulkas kita tetap terjaga dan kita juga bisa masaknya enak, nyaman, bahan masakan juga lebih awet, terus belanja mingguan juga jadi hemat, gimana caranya? Yang sudah sering saya lakukan itu biasanya saya belanja di tukang sayur ya Mak. Nah kalau belanja tukang sayur sudah pasti harganya jauh lebih murah dibandingkan kita belanja di supermarket atau minimarket atau hypermart seperti itu ya Mak. Jadi kalau misalnya pasar juga jauh, kebetulan kayak saya ini pacarnya jauh, jadi saya selalu beli di tukang sayur. Ya paling harganya beda tipis ya Mak. Tapi daripada jauh-jauh ke pasar juga kan pakai ongkos bensin juga kan pasti kehitung ya Mak. Jadi alhamdulillah juga dimudahkan, ada tukang sayur di depan, ya sudah saya manfaatkan aja itu tukang sayurnya. Terus yang kedua itu selalu kalau kita masak pilih lauk pauknya yang sederhana aja ya Mak. Tapi diusahakan gizinya juga terpenuhi. Kayak saya nih selalu stok tahu, tempe itu dalam jumlah cukup banyak ya Mak. Karena dipakai juga untuk saya sarapan. Kadang bosan nasi goreng terus atau telur dadar terus. Jadi kadang saya mix dengan sarapannya tahu tempe, pakai kecap, udah gitu aja beres ya Mak. Pokoknya tahu tempe itu kan proteinnya tinggi ya Mak, lebih tinggi daripada daging sapi. Jadi ya memang kadang bosan juga sih, menu apa lagi yang harus kita bikin ya Mak. Tapi karena sudah harus disiplin dengan apa yang sudah kita beli, jadi mau nggak mau ya harus pintar-pintar deh mix and match menu untuk sarapan, makan siang gitu ya Mak. Dan juga makan malam. Yang ketiga udah pasti ini kalau belanja mingguan banyak yang dipersiapkan, termasuk wadah-wadah tertutup seperti ini ya Mak. Jadi selalu simpan bahan masakan di dalam wadah tertutup seperti ini. Wadah yang mak-mak punya di rumah, nggak mesti baru, nggak mesti beli. Selalu dalam keadaan simpan, selalu dalam keadaan kering ya Mak. Jadi kalau misalnya mak-mak mau dicuci ini sayurannya, silahkan, tapi harus nunggu benar-benar kering dulu. Kalau nggak kering karena nanti dia airnya masih ada di dalam wadah, itu yang bisa bikin cepat busuk ya Mak. Kalau saya dicucinya nanti pada saat saya mau masak.
Nah, kalau bayam seperti ini dipotek-potekin saya seperti ini nih yang saya lakukan. Ini bayam rekornya saya pernah sampai 2 minggu ya, Mak, itu masih fresh, bener seperti baru saya beli. Alhamdulillah. Sayuran yang saya cuci itu hanya daun bawang aja ya, Mak. Kalau daun bawang tuh kan bagian akarnya suka ada yang tanah gitu ya, dia kotor-kotor. Nah, kalau daun bawang terpaksa saya cuci. Jadi saya harus tunggu dulu sekitar 1 hari. Misalnya cucinya saya belanjanya siang, besok pagi baru saya masukin wadah ya, Mak, karena harus benar-benar kering baru bisa masuk kulkas. Tips keempat itu saya suka ngumpulin uang kembalian ya, Mak. Mau dari belanja dari mana kek, pokoknya uang kembalian selalu dikumpulin. Lumayan lah tuh nanti kalau udah banyak bisa dipakai juga untuk kebutuhan tersier ya, Mak. Bisa dipakai untuk jajan dadakan, atau ya kayak beli kebutuhan darurat lah, kayak misalnya bumbu si itu habis, ini habis, bisa ditambah dari uang kembalian. Jadi jangan sepelekan uang kembalian yang 1.000-2.000 perak, 5.000 atau malah 20.000 itu jangan dipakai yang lain-lain ya, Mak. Kita simpan aja dulu. Food prep seperti ini memang makan waktu, jadi kadang memang males banget. Tapi saya mikirin lebih baik males sekali ini daripada besok-besok males-males terus ya, Mak. Nah, ini hasil belanja mingguan saya kali ini tuh semua sayur sama lauk pauknya ya, Mak. Nah, lauk pauknya ini hanya ada ikan, kemudian ada ayam aja. Ini kenapa begini? Karena si ibunya nih kemarin-kemarin sempat sakit ya, Mak. Jadi ini yang belanja semua anaknya. Jadi ya nggak ada udang, nggak ada ikan yang lain. Biasanya suka ada ikan kembung juga. Ya udah jadi ini deh. Alhamdulillah ini juga masih kebagian ya, Mak. Nah, ini belanjanya totalnya semua adalah Rp170.000. Ini semua pasukan sudah masuk ke dalam kulkas, jadi nggak ada banyak perubahan ya, Mak, karena yang saya beli itu nggak terlalu banyak. Nah, ini semua ayam-ayaman dan ikan sudah masuk. Oh, ini saya taruh ayam di sini ya, Mak, ikan di bawah. Ini ada tulang nih, masih ada tulang sumsum sapi. Waktu sisa Idul Adha masih ada. Nah, ini yang di bawah, ini saya taruh ikan di sini. Karena wadahnya nggak cukup ya, Mak, freezernya kecil. Nah, ini semuanya udah masuk sini. Nah, ada cumi asin, ada rebon. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masak, kalau saya masak 2 menu kebanyakan ya, Mak. 1 hari 2 menu. Kalau sama sarapan jadi 3 menu jadinya. Nah, kalau ini makanan seperti ini yang sudah kita masak jangan dibuang ya, Mak. Bisa kita manfaatkan lagi bahan masakannya menjadi makanan yang baru, bisa kita tambahkan dengan nasi goreng misalnya, atau untuk dioseng-oseng dengan sayuran yang lain, atau sekedar dihangatkan seperti itu ya, Mak. Jadi tetap hemat. Terima kasih ya, Mak, udah nonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, Mak.